tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim.
Sebelum kita mulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi yang harus kita ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 handphone terlalu berdekatan akan menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja jika tidak perlu. Ikuti instruksi dari host jika perlu dihidupkan. Demikian info seputar tata tertib mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka hati kita satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah Eva pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di mana kasih dan anugerah-Mu menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih dan anugerah menyertai kami, sehingga kami Tuhan izinkan kami pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah Eva Zoom. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang menguduskan hidup kami, agar Tuhan melayakkan kami, sehingga kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Di saat kami masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan, kami yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mulai ibadah ini, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Biarlah pengurapan yang datang daripada Tuhan memampukan hamba-hamba-Mu melayani pada malam hari ini. Berkati setiap para pengurus FA yang telah hadir maupun yang masih dalam perjalanan untuk memulai join meeting di FA ini Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka, para ketua, wakil sekretaris, maupun anggota-anggota EPA yang ada. Sehingga hati mereka ada kerinduan untuk datang di ibadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, karena kami percaya Tuhan hadir. Tuhan melawat kami saat kami di rumah, saat kami pun berada di rumah pada saat ini, lewat daripada ibadah Zoom, maka kami mengalami sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami mulai ibadah Zoom FA kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap beribadah dan memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Malam hari ini di saat kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang rindu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, walaupun kita beribadah lewat daripada ibadah Zoom di rumah kita masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita mengalami tadi banyak masalah, mungkin kita ada mengalami goncangan, tapi kita percaya di saat kita datang kepada Tuhan akan campur tangan atas setiap masalah kita, sehingga masalah kita ada jalan keluar. Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kita mulai, kita angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 2, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Katakan,
Haleluya, Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, haleluya sekali lagi. Soraklah, haleluya, dengan penuh semangat. Soraklah, berikan terbaik pada Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Seperti Daud menari-nari bagi Tuhan, begitu juga kita menari-nari bagi Tuhan. Apapun keberadaan kita pada saat ini, orang bersuka cita akan terpancar dari wajahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, menaikkan penyembahan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan bersama-sama, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Yang menopangku. Yang menopangku. Kita angkat tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kita hanya pada Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari umat yang mengasihi Tuhan, kita angkat penyembahan dari awal. Bukan dengan kekuatanku, haleluya. Kan dengan kekuatanku, amin. Ini menjadi doa kami. Ku dapat jalani hidupku, yes. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku. Yang menopangku, katakan. Yang menopangku. Mari buka hati kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Benar Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, Rabababanamu. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Tuhan hadir di rumah kita. Melawat kita, oh Rabababanamu. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Kami yang terikat dilepaskan.
Kami yang sakit disembuhkan. Biarlah perlindungan daripada Tuhan memenuhi atas keluarga kami. Oh Rababa namu. Mari sembah Tuhan, jangan berdiam diri, sembah Tuhan. Kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Kami angkat hati kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, kami memuji, kami menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkenan atas hidup kami. Oh, Rababa namu. Engkau melawat, Engkau menjamah kami, sehingga kami tidak sama datang. Di saat kami nanti selesai ibadah ini, kami memperoleh daripada kekuatan daripada Allah yang berlimpah. Oh, Rababa namu. Haleluya, haleluya. Dengarlah doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan pada malam hari. Dengar seruan kami ya Bapa. Oh, ora Bapa namu. Jamaah-jamaah kami, lawat kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Oh, perkenanan Tuhan hadir di rumah kami. Hadirat-Mu hadir di rumah kami ya Tuhan. Oh, Bapa. Biarlah tempat-tempat pengirikan akan dipenuhi dengan gandum. Tempat-tempat pemerasan dipenuhi dengan anggur. Anggur yang datang daripada Tuhan Yesus. Turun di rumah kami. Turun di hidup kami ya Tuhan. Oh, Rababa namu. Turun di keluarga kami ya Bapa. Oh, Rababa namu. Oh, Rababa sandu. Rababa namu. Bawa kami terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Jamu dan berseru, tolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Buka hati kita kepada Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Amin, haleluya. Dalam hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Ora Bapa namu. Haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, ora Bapa. Kira la. Ora Bapa. Oh, oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan, maka kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah diberikan kekuatan. Kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Kami yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat hamba-hamba-Mu yang boleh ikut maupun yang belum ikut. Terima kasih Bapak. Tuhan terus membawa kami terus untuk lebih-lebih mencintai Tuhan.
sehingga kami boleh unity di saat kami memuji menyembah Tuhan. Maka di dalam keunitian, maka hadirat Tuhan nyatakan di tengah ibadah kami, di ibadah Zoom FAGB yang pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan bahan sharing yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu PDM LP Magdalena. Engkau pakai hamba-Mu ini secara luar biasa. Biarlah hikmat pewahyuan yang datang daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu ini. Sehingga firman-Mu yang boleh disampaikan daripada hamba-Mu ini, sehingga menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga bencana hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh berjalan di depan kami hari demi hari. Sehingga kami mengalami kebajikan, kemurahan, mengalami keberuntungan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami siap untuk mendengarkan sharing bahan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk mendengarkan bahan sharing firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua saudara-saudaraku, FA keluarga besar Medan Plaza? Pasti kita semuanya, semua sehat-sehat dan luar biasa. Tetap semangat. Saudaraku, pada sore hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami. Kami boleh Bapa bersekutu bersama-sama Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam ibadah FA Bapa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau Bapa sudah membawa kami masuk ya Bapa di minggu kedua ya Bapa di bulan Agustus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan hadir, memberkati dan mengurapi setiap kami Tuhan. Saat kami mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang berat dihiburkan, dan putus asa mendapat kelegaan. Terima kasih Bapak, ini kerinduan hati kami. Berbicara Engkau bagi setiap kami ya Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes 15 ayat 16. Baik, saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini yang sungguh membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih kita dan menetapkan kita ya di tengah-tengah wabah pandemi virus corona hari-hari ini. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita. Bahkan menetapkan di sini berbicara mengenai bahwa Tuhan telah memberikan SK bagi kita, surat ketetapan. Jadi dikatakan untuk apa? Untuk kita pergi menghasilkan buah. Buah di sini bagaimana kita orang-orang pilihannya Tuhan bisa menghasilkan buah, membawa sukacita ya di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita, baik di dalam keluarga kita. Jadi saudaraku, di sini dikatakan firman Tuhan mencatat bahwa kita dipilih sejak dalam kandungan ibu kita. Sejak dunia ini belum ada, Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita. Jadi saudaraku, ini adalah suatu anugerah yang begitu besar dan luar biasa. Jadi saudaraku, saat Tuhan memilih kita dan menetapkan kita, dikatakan apa? Bukan menjadi kita aman-aman dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu memilih kita dari dunia. Ya, Yohanes 15 ayat 9 mencatat, Dia pilih kita dari dunia. Jadi kalau kita, Tuhan itu sudah memilih kita dari dunia, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dunia tidak akan senang. Apalagi Tuhan menyuruh kita untuk menjalankan tugas yang sangat penting, yaitu untuk
pergi menghasilkan buah. Buah-buah ini saudaraku adalah dikatakan paling untuk membawa sukacita bagi orang-orang lain. Jadi membawa sukacita pada orang lain untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, menjadi murid-muridnya Tuhan. Jadi saudaraku, di sini kita bisa belajar kepada satu orang tokoh di Alkitab saat dia dipilih oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar kepada Ayub. Siapa Ayub? Dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Ayub 1 ayat 1 mencatat. Tapi apa yang dilakukan saudaraku pada waktu iblis bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu mengizinkan iblis untuk menjamah seluruh kehidupan daripada Ayub. Hanya satu aja tidak jangan dijamah, yaitu nyawanya. Jadi saat itu Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan. Dalam waktu yang singkat, hartanya, anak-anaknya semuanya habis saudaraku. Tapi apa yang dikatakan kalau kita mengikuti kisah Ayub, ya pada akhir daripada kisah Ayub, saat dia kehilangan teman-temannya juga, semuanya tidak ada yang berkata benar tentang Allahnya Yakub, Allahnya Ayub. Bahkan istrinya Ayub sendiri tidak berkata benar akan Allahnya Ayub. Jadi saudaraku, tapi Ayub semua mengabaikan apa perkataan mereka. Di kisah akhir daripada Ayub, di kisah Ayub ayat 42 mencatat saudaraku, pada saat teman-temannya itu mau berdoa membawa korban syukur kepada Tuhan, ya dikatakan apa? Hanya doa Ayublah yang didengarkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada teman-temannya Ayub supaya mereka meminta doa kepada Ayub. Jadi ini saudaraku, saat kita sudah dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, kita dipilih dari dunia ini, maka dunia akan membenci kita karena kita bukan berasal dari dunia. Karena itu saudaraku, dikatakan apa? Jikalau kita tetap setia, tetap kita bersuka cita, tetap kita bergembira, meskipun saat kita sudah dipilih Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan, saat kita pergi untuk menghasilkan buah, dikatakan apa saudaraku, banyak goncangan demi goncangan. Tapi saat kita tetap bersuka cita, meskipun itu masalah, pergumulan, bahkan dikatakan sakit penyakit dalam tubuh kita, tetap kita bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, Rasul Paulus katakan di Filipi 4 ayat 4. Jadi karena itu saudaraku, tetaplah kita bersuka cita di hari-hari ini. Jadi untuk sebagai umat pilihannya Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan, untuk kita pergi menghasilkan buah, supaya buah kita itu tetap, dan maksudnya di sini tetap dan kekal. Jadi apa yang harus kita lakukan saudaraku supaya tetap sukacita itu dalam kehidupan kita? Yang pertama dikatakan kita tetap memiliki komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita mengambil waktu yang khusus dalam mesbah pribadi kita untuk membangun mesbah keluarga rumah Tuhan, bahkan mesbah dalam keluarga kita juga melatih pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki yang hendak kita lakukan, seperti yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan bahwa ranting itu tidak bisa menghasilkan buahnya sendiri, dia harus melekat kepada pokok anggur. Jadi inilah saudaraku, kita harus melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Supaya sukacita itu kita tetap dalam hidup kita. Lalu apapun goncangan, masalah, sakit penyakit dalam kehidupan kita tetap bersukacita. Inilah yang diinginkan Tuhan yang dalam kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, dikatakan apa? Bagaimana supaya buah kita itu tetap di saat wabah pandemi yang saat ini. Dikatakan kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Menjadi pedoman dalam langkah hidup. Di sini maksudnya adalah kita jadikan firman Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, dalam perasaan kita. Jadi saudaraku, dikatakan bagaimana supaya itu menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam hati kita, pikiran kita, bahkan di dalam perasaan kita. Mari saudaraku, dikatakan apa? Firman Tuhan itu dikatakan kita senantiasa merenungkan siang dan malam, sehingga apa saudaraku? Kita akan dapat bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Jadi bertulis dalamnya, waktu kita bertindak hati-hati dalam langkah kita, dalam perkataan kita, maka dikatakan apa? Perjalanan kita akan berhasil.
Yosua 1 ayat 8 mencatat. Satu lagi saudaraku, kita akan menjadi orang yang berbahagia saat kesukaan kita adalah firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita akan menjadi seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Maksudnya saudaraku, kita tetap sukacita, kita tetap bergairah, tetap bersemangat. Jadi dikatakan apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, maka berhasil dan beruntung. Yang ketiga saudaraku, dikatakan apa? Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama? Kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik maksudnya saudaraku, dikatakan kita pergi itu maksudnya kita tidak berdiam, kita melangkah, kita bergerak. Ya, khususnya seperti hari-hari ini berbuat baik, kita mengunjungi orang sakit, bahkan kita berani untuk melayat orang-orang yang meninggal, karena orang demikianlah yang perlu kita menunjukkan rasa simpati kita, menunjukkan kasih kita sebagai umat pilihannya Tuhan. Bahkan dikatakan apa saudaraku, masa-masa COVID saat ini banyak kita dengar orang tidak takut untuk mengunjungi orang sakit. Jadi di sini waktu kita melakukannya, kita melakukan dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan cara bagaimana saudaraku? Kita memakai masker, kalau perlu kita tutup kepala, kita rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Waktu kita berdoa kepada orang sakit, kita tidak perlu untuk menyentuh dia. Jadi kesaksian saudaraku, pada saat orang yang kita kunjungi dalam keadaan sakit, dikatakan apa? Setengah daripada penyakitnya itu hilang, dia senang sekali, dia suka cita saat kita hadir untuk mendoakan kehidupannya. Masih ada yang peduli dengan saya di saat wabah pandemi saat ini. Begitu juga yang orang meninggal saudaraku, kita datang untuk melayat mereka, kita datang untuk mengunjungi mereka, kita menunjukkan simpati kita kepada mereka. Jadi karena itu saudaraku, mari kita jangan usah takut, tidak usah stres, tidak usah merasa cemas, khawatir akibat COVID-19 sehingga kita tidak lagi bisa mengunjungi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit maupun yang kehilangan keluarganya yang sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi saudaraku, waktu kita sukacita melakukannya, kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, maka dikatakan apa? Itu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dikatakan apa? Imun kita itu semakin kuat. Tapi kalau kita merasa takut, merasa stres, yang merasa khawatir, ya sehingga imun kita itu akan menjadi rendah gitu, jadi menjadi lemah. Jadi mari saudaraku untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan dikatakan saat COVID saat ini, disinilah kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan cara bagaimana saudaraku kita bisa berbagi kasih bagi lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita beribadah. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi pengalaman saudaraku waktu kita berbagi kepada saudara kita, membagi tidak 9 bahan pokok, hanya berapa bahan pokok. Waktu kita berbagi saudaraku, mereka sukacita sekali untuk menerima apa yang kita berikan. Tapi itu juga menjadi kebahagiaan bagi kita saat mereka bersukacita, kita juga bersukacita. Jadi saudaraku, dikatakan apa? Jangan kita takut untuk kita mau berbagi juga sama sesama. Kita juga menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Satu lagi saudaraku, waktu kita berbagi juga makanan kepada tunawisma yang ada di sekitar Jalan Nibung. Waktu kita berbagi saudaraku, dia ambil ini makanan, dia langsung makan dengan lahapnya. Waduh, saya pikir wah, inilah waktu kesempatan yang diberikan bagi kita. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Itu suatu kebahagiaan yang sungguh luar biasa ya dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, inilah dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi Matius 24 ayat 40 mencatat, jikalau kita melakukan bagi orang yang paling hina, itu juga kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Yang keempat saudaraku, hidup kudus. Bagaimana kita hidup kudus? Hari-hari ini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 mencatat bahwa kamulah bangsa umat pilihannya Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan ya, yang telah membawa kita dari gelap kepada terang. Jadi karena itu saudaraku, kita adalah bangsa umat pilihannya Tuhan, bangsa yang kudus. Jadi karena itu saudaraku, jangan lagi kita jatuh ke dalam dosa, jangan lagi berbuat kejahatan. Karena apa saudaraku, waktu kita melakukan dosa, waktu kita saat memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, maka apa saudaraku, kita akan ditolak. Jadi firman Tuhan Roma 12 ayat 1 mencatat
katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudaraku, supaya buah kita itu tetap kekal, tidak sementara, ini empat yang akan kita lakukan. Jadi saudaraku, sebagai penutup pada firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari kita senantiasa tetap bersuka cita, tetap bergembira. Ya, sebagai penutup ayatnya di sini dikatakan semua orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia, ya, Yohanes 15 ayat 19 mencatat untuk kita menunjukkan kepada kebajikan rohani. Ya, saat kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bisa menghasilkan buah yang tetap. Jadi dikatakan saudaraku, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka itu akan diberikan kepada kita. Jadi kebajikan rohani itu yaitu dikatakan dengan melaksanakan seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, yaitu bagaimana saudaraku, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apapun berita hari ini kita dengar, akibat COVID-19, mungkin resesi ekonomi kah, mungkin kita saat ini juga tidak maksimal bekerja, sehingga pemotongan gaji dalam kehidupan kita, tapi tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Tapi mari saudaraku, tetaplah bersuka cita, tetaplah bergembira, kita tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah ada Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Mari dengan kehadiran kita yang membawa sukacita bagi orang di sekeliling kita. Yang kedua saudaraku, dalam keadaan COVID saat ini sebagai orang pilihannya Tuhan, dikatakan apa? Dalam keadaan orang yang takut dan orang yang keadaan cemas hari-hari ini, dalam rasa orang khawatir, rasa cemas, biarlah kita seorang pilihannya Tuhan, kita hadir di tengah-tengah mereka, membawa sukacita bagi mereka, membawa mereka, kita berusaha membawa mereka itu kepada Tuhan, supaya mereka tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bergairah bahwa ada Tuhan yang masih mengasihi mereka, yang masih peduli kepada mereka. Lewat siapa saudaraku? Lewat kita orang-orang pilihannya Tuhan. Kita berusaha membawa mereka menjadi murid-muridnya Kristus. Jadi karena itu saudaraku, mulai saat ini ya, dikatakan apa? Penabur dan penuai hari-hari ini, saat ini juga akan bersuka cita. Yohanes 4 ayat 36 mencatat ya. Jadi mari saudaraku, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun keadaan Anda saat ini, itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di FA, keluarga besar Medan Plaza, Tuhan memilihmu. Tuhan telah menetapkanmu untuk pergi menghasilkan buah, yaitu buah yang tetap. Supaya apa saudaraku? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka akan diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku, kita menjadi orang yang terpenting saat ada buah dan yang keluar dari kehidupan kita. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan yang membawa kami bersuka cita, bergembira, berbahagia. Karena Tuhan sudah memilih setiap kami ya Tuhan Yesus Kristus, dan telah menetapkan kami ya Bapa untuk kami pergi menghasilkan buah, supaya buah kami itu tetap ya Tuhan. Agar apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikannya. Apa yang kami perlukan Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan, tengah-tengah wabah COVID-19 di hari-hari ini. Terima kasih Bapak buat kekuatan yang telah menguatkan iman kepercayaan bagi setiap kami. Mari Tuhan Yesus, sekali lagi ya Bapak, biar Bapak Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, memberikan kami pengertian lebih luas lagi akan firman Tuhan yang boleh Bapak hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, berkat-Mu setiap kami yang mendengarkannya juga diberkati
berlimpah-limpah. Berkati seluruh pengurus FA ya Bapak, ketua wakil sekretaris, diberkati Bapak kesehatannya, pekerjaan, perjalanan, pelayanan Tuhan, supaya mereka juga tetap bergairah Bapak, karena mereka juga orang-orang pilihannya Tuhan, untuk Kau pakai Bapak menjadi penuai-penuai di akhir zaman, membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, dengan menunjukkan ya Bapak, sukacita yang daripadamu ya Allahku, dan akan memberikan sukacita itu ya Bapak kepada setiap jiwa-jiwa ya Bapak yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, diberkatilah seluruh Departemen FA ya Bapak, keluarga besar Medan Plaza, mulai dari Bapak Kepala Departemen ya Tuhan Yesus, pengajaran dan pemuritan ya Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Silaban Tuhan, Kepala Departemen FA-nya Bapak Torang Girisang, diberkatilah keluarga mereka, istri anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik, pemimpin rohani kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, kekuatan, sukacita daripada Tuhan, memenuhi hati dan seluruh kehidupan mereka ya Allahku. Di hari-hari ini kami percaya Bapak, keluarga besar dan Plaza diberkati berlimpah-limpah dan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita percaya dan sudah berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan one sharing disampaikan oleh yang banyak. Ibu PDM LP Madalena, bahwa hari-hari ini kita harus lebih lagi dekat sama Tuhan, menjaga kekudusan agar Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita masuk pada sesi kesaksian untuk pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, ya kita dalam keadaan sehat sampai sekarang ini Pak ya. Tapi kalau dalam ya keadaan ekonomi sekarang ini memang terasa, biasanya kita yang perlu cari makan, karena dikurangkan kebetulan anak-anak daring sekarang kan. Jadi karena ngajarin anak-anak lah setengah hari di rumah, selebihnya cari makan seperti biasa, nggak boleh lagi lah. Tapi puji Tuhan lah, sehat-sehat oke semua gitulah. Junta. Ya Pak, sama-sama. Iya, terima kasih Bu ya. Menjadi Iya, Pak. kekuatan bagi kita semua. Ya, amin, amin. Kira-kira ada lagi memberi kesaksian bahwa hari-hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Memang betul Pak. Ya di sini kebetulan di lokasi kami ini ada kebetulan juga isu ada orang yang terkena itu COVID. Tapi mudah-mudahan kita jauh dari itu Pak. Nah, suatu apa juga ya kan Pak? Iya. Ya udah gak jauh dari lingkungan kita ada terkena, tapi kita masih diberi Tuhan, puji Tuhan sampai sekarang kita masih sehat kok, masih bebas keluar, masih seperti biasa gitu. Masa nggak ada kejadian apa-apa gitu loh Pak. Iya, iya. Puji Tuhan kita Tuhannya kan Pak. Iya, iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Berkesaksiannya. Memang kita anak Tuhan ini memang pasti Tuhan proteksi ya. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Iya, karena kita adalah biji matanya Tuhan. Iya. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita, tetap Tuhan memperhatikan kita. Walaupun tadi cerita daripada Ibu Junta di daerah Punas Mandala ada yang terkena COVID ya, tapi kita ini tidak kena. Karena kenapa? Karena Tuhan memproteksi kehidupan kita. Tuhan melindungi kita. Seperti biasanya kita, kayak Ibu ini kan jualan Bu ya di pajak ya Bu? Iya, seharusnya kita merasa khawatir, tapi kita nggak ada, biasa aja, macam nggak ada kejadian apa-apa. Iya, apalagi Ibu kan melayani banyak orang ya, jualan ya. Iya. Nah, sebenarnya lebih was-was, tapi iya, kan tapi terus macam biasa sama aja. Tuhan. Iya, Biasa aja ya. Nah, iya, berdoa Pak, sama Tuhan, ya kan, ikuti protokol kesehatan ya kan, cuci tangan ya kan. Iya, tapi Tuhan
berikan kita kesehatan seperti Ibu ya. Terpuji Tuhan. Nah, Ya, salam semuanya. Shalom. Pada malam hari ini yang mengikuti FA ini sedikit ya. Cuman mungkin bukan lebih ke kesaksian ya. Ya. Jadi pada hari ini FA kita sudah 13 episode yang sudah kita jalanin. Sebelumnya saya pun berterima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan kerelaan hatinya, memberikan waktu, memberikan kuotanya, semuanya untuk apa? Semua untuk Tuhan. Semuanya saya terima kasih banyak sekali saya bilang. Terutama Pak Palar, Pak Torang, Pak Alek, ya kebetulan belum nggak bisa bergabung. Sebetulnya tadi saya berharap kali Pak Palar, Pak Torang, Pak Alek itu ikut. Sebetulnya hari ini saya mau bukan lebih ke cerita sih, cuman saya mau katakan alasan kenapa kita mesti ber-FA. Jadi sebetulnya ini bukannya niatnya saya gitu sebetulnya buat ini sebetulnya. Karena pada awalnya yang Lim sendiri sudah vakum sudah lama juga ya, sudah lebih hampir mau jalan bulan ke-6 ya. Nah jadi menurut saya seharusnya yang Lim ini seharusnya ada prospek gitu. Selain tidak ada ibadah raya, maunya kita itu ada ibadah yang bisa menjadi panduan supaya iman kita terjaga, supaya kita itu tetap mencari Tuhan. Itulah harapan saya sampai sekarang ini. Mungkin sudah setiap minggunya mungkin ke gereja, jadi tiba-tiba 2 bulan 3 bulan nggak ke gereja, jadi agak bingung nih, kayak macam ada kekurangan yang setiap bulan kita hanya mengikuti ibadah streaming aja gitu. Nah jadi pada hari ini saya mau katakan sebetulnya FA ini dibuat untuk mempererat jemaat maupun pengerja supaya kita nih bisa saling berinteraksi, bukan hanya mengikuti ibadah, tapi lebih ke mempererat kita punya komunikasi sehingga tidak pun beribadah kita tetap bisa menjalin hubungan satu sama lain gitu. Jadi sehingga kita bisa tahu ada warga-warganya ada masalah, walaupun ada di masalah yang sampai sekarang belum selesai. Saya sendiri sebetulnya pun ada juga masalah, cuman saya tidak perlu mengkhawatirkan lah masalah ini. Karena kenapa? Karena saya ada Tuhan. Karena semuanya Tuhan yang menentukan. Dia nggak mungkin memberikan kita itu cobaan yang berat-berat kali. Dia pasti akan membantu kita. Nah jadi sebetulnya setelah 13 episode FA ini, saya sebetulnya mengharapkan FA yang lain itu bisa mengikuti seperti FA kita. Cuman keterbatasan teknologi dari setiap manusia itu kan berbeda-beda. Maunya kita itu kan mau lebih berkembang, itu tergantung kitanya.
gitu. Kita ada niat gak untuk Tuhan nih gitu. Jadi saya berharap untuk ketua-ketua FA yang ada di GBI Young Lim bisa mempromosikan FA-FA ini dan mempersenjatakan dengan ilmu yang mau diberikan. Jadi kemarin sama Pak Palar kita ada ngomong kita mau mengadakan training untuk bisa menjadi host, menjadi admin, operator, sehingga jemaat-jemaat kita ini tidak hanya berporos kepada FA yang sekarang ini, jadi dia bisa buat sendiri dengan gayanya masing-masing. Dan itu yang harapan saya sampai sekarang itu mau saya kembangkan, mau saya ajarin semuanya apa yang menjadi yang seharusnya ibadah FA ini harus dilakukan. Jadi sebetulnya Pak Palar sendiri harus mampu dalam mengorganisasi FA ini gitu. Cuman dengan keterbatasan ilmu saya akan tetap membantu gitu loh. Cuman yang saya harapkan Bapak bisa lah gitu berusaha untuk mandiri. Jadi tidak hanya secara konvensional atau secara offline, tapi secara online juga mampu gitu. Ya mungkin itu saja mungkin yang saya mau sharing ya. Tapi setidaknya dengan FA ini saya masih bisa berjumpa dengan Tuhan, saya bergumul dengan Tuhan, saya masih bisa berjumpa dengan jemaat-jemaat yang rindu akan Tuhan. Itu saja sih saya bilang. Itu saja yang bisa saya sharing. Buat tadi masukannya, buat arahannya ya. Iya. Memang itulah kita sebagai pengurus FA. Saya sebagai ketua cabang lah ya di GBI Young Lim. Sebenarnya kita melayani Tuhan. Kita jangan memandang manusia. Kita harus memandang Tuhan. Jadi tanpa disuruh kita datang beribadah pada Tuhan. Karena ada di firman Tuhan berkata, bukan manusia menghormati kita, tapi Bapa lah menghormati kita. Di kitab Yohanes. Kalau sudah Bapa menghormati kita, wah sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, karena dia adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah bedanya kita kalau kita sebagai para pengurus FA. Tuhan nanti bedakan ya. Tuhan bedakan, Tuhan akan upgrade kita lebih lagi. Seperti dibilang Pak Antoni tadi betul. Maksud Bapak ini supaya pengerja jemaat boleh ikut bergabung semua. Karena Pak Antoni juga udah sungguh luar biasa ya, mengirim ke grup yang Limer, mengirim ke grup Departemen FA, supaya boleh ikut di dalam ibadah FA Jum. Karena kita sudah 6 bulan nggak beribadah di GBI Young Lim. Inilah saatnya seharusnya kita sempatkan waktu kita beribadah. Karena disinilah kita berfellowship satu dengan lain, menanyakan kabar, bahwa kita di dalam keunitian bersama dengan Tuhan, maka hadirat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, saya berterima kasih ya buat Antonia. Sungguh luar biasa Pak, udah 13 episode ya.
memang GB yang 5 inilah yang terus melakukan Zoom meeting, nggak pernah absen. Saya laporkan terus ke pusat. Sampai-sampai orang Ibu Christine sebagai full time di sana selalu nengok kita. Karena nggak pernah absen. 13 episode ini ya terus kita hadir terus. Terus kita melayani Tuhan. Ya, kita kan melayani Tuhan ini kan bayar harga. Seperti dibilang Pak Antoni tadi. Ya, waktu itu terutama. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin jualan atau bekerja di perusahaan, mungkin kadang-kadang pakai shift, ya kan? Tapi meluangkan waktu jam 8 kurang 15 harus hadir. Saya salut ya, terutama yang bagi kita ya malam hari ini ya. Karena orang yang meluangkan waktu itu kan bayar harga di hadapan Tuhan, ya kan? Baru memberikan kuotanya, paketnya, ya kan? Mungkin gak ada WiFi, beli paket, ya kan? Ya kan Bu, Pak? Kan bayar harga kan semua kan? Amin. Jadi kalau orang yang bayar harga, pasti Tuhan perhitungkan semua apa yang kita keluarkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati, berlimpah-limpah. Karena kalau kita bayar harga sama Tuhan, saya sungguh luar biasa lah. Karena dulu aku beri kesaksian tambahan Pak ya. Iya Pak. Antoni. Dulu saya sebelum masuk ke yang lift memang saya dulu udah di tempat ketua FA di RDTI. Jadi saya dulu sampai nenek angkot loh ke sana sini. Belum ada sepeda motor, ya kan? Karena saya bayar harga untuk membayar angkot. Nah, ini satu contoh ya. Karena kita bayar harga, naik angkot ke sana sini, tidak kita perhitungkan. Nah, Tuhan kasihlah sepeda motor. Amin. Jadi itu tadi maksudnya. Karena kita bayar harga, Tuhan kasih sepeda motor, ya kan? Baru sepeda motor ini saya mengunjungi jiwa-jiwa, ya kan? Saya kunjungi jiwa-jiwa satu dan lain. Sampai-sampai kalau ada pertemuan EPA dulu kan di rumah kita, yang 20 orang ini saya antar pakai sepeda motor ini. Ya kadang bergantian lah kami, kadang wakilnya, kadang sekretarisnya, kan gitu. Setelah bayar harga, amin, Tuhan beri lagi yang lebih besar lagi, kan gitu, supaya bisa lebih ngantar lebih banyak lagi. Ini bukan menjadi kesombongan. Tuhan berikan mobil lah gitu tuh. Pada saat itu mobil Chevrolet Trooper, muatnya 8 orang. Pada saat itu saya antari, kan gitu. Setelah kita bayar harga juga untuk Tuhan, karena gini, saya ngambil prinsip seperti ada pernah hamba Tuhan katakan, property of Jesus Christ. Semua apa yang kita miliki itu miliknya Tuhan Yesus. Iya, hidup kita pemilik Tuhan Yesus. Jadi kalau nggak kita bayar harga untuk Tuhan, ya kita nggak tahu lagi lah jawabnya. Harta benda kita pemilik Tuhan Yesus. Rumah kita, mobil kita, sepeda motor kita. Kalau nggak kita persembahkan untuk Tuhan, ya kita nggak ngerti lah. Jadi kalau saya memang kita harus bayar harga lah di dalam segala waktu, baik secara materi, baik di secara waktu, finansial, karena Tuhan nanti tambahkan semua berkat-berkat itu apa yang kita keluarkan, apa yang kita beri kepada Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan. Amin. Itulah jelas yang bisa memotivasi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Antoni ya buat kerja keras Bapak. Jadi besok kan bisa Bapak ngajari kami lagi.
ya kan Pak, supaya kami bisa jadi OS mandiri tadi, ya kan. Saya tahu Bapak memang udah bayar harga. Dari segi waktu Bapak pun, ya istilahnya ya pasti kocar kacir lah. Karena kan Bapak di satu tempat, harus ke sana lagi, harus ke gedung lain lagi. Harus setengah 8 harus sampai rumah, saya tahu itu. Bapak berikan waktu untuk Tuhan. Kita percaya, orang yang memberikan waktu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kepala, tidak pernah menjadi ekor. Naik, tidak pernah menjadi turun. Itu dijanji Tuhan kepada kita. Pak Antoni nanti pasti Tuhan angkat lebih lagi di perusahaan Bapak. Amin Pak. Amin, amin Pak, amin. Amin Pak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Salam. Mari kita bersatu Halo. dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, buat nafas kehidupan yang kau beri ya Bapa, buat kesehatan, keselamatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, engkau Bapa kami yang baik ya Bapa, yang senantiasa melindungi kami dan menjaga kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, Kau memberi kesempatan kepada kami Bapa, kami datang bersekutu bersama Engkau ya Bapak di tempat ini ya Bapak, dan semua teman-teman ya Bapak, teman-teman FA semua di rumah masing-masing, semua berkati mereka ya Bapak, Engkau penuhi mereka dengan roh-Mu ya Bapak, Engkau urapi mereka ya Bapak, pakai ya Bapak kami semuanya ya Bapak, sesuai dengan rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, menjadikan kami ya Bapak anak yang taat setia kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini ya Bapak, apapun permasalahan anak-anak-Mu ya Bapak, melalui FA ini ya Bapak, kami satu dengan lain saling membangun ya Bapak, saling mengisi ya Bapak, saling percaya ya Bapak kepadamu Allah yang sanggup mengubah setiap keadaan kami yang tidak baik akan menjadi lebih baik ya, dan amat sangat baik ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau Allah kami yang tidak pernah memberi beban yang berat kepada kami tanpa Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menarik kami ke atas ya Bapak. Ya Bapak, Engkau selalu ada bagi kami Bapak, dan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu berkata tidak perlu khawatir dan takut ya Bapak, sebab Engkau berserta dengan kami ya Bapak. Ya Bapak, Engkau senantiasa memberi kami sukacita ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini ya Bapak, kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak, melalui hamba-Mu ya Bapak, Ibu LP Madalena ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati dia ya Bapak, Engkau pakai dia ya Bapak dengan heran dan dahsyat ya Bapak, kemanapun ia melayani ya Bapak, tanda-tanda ajaib menyertainya ya Bapak, dan Engkau berkati keluarganya ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau baik, sangat baik dan amat baik bagi kami ya Bapak. Ya Bapak, kami bersyukur ya Bapak, Engkau selalu ada bagi kami ya Bapak, dan campur tangan atas seluruh pekerjaan usaha apa yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak, firman malam hari ini ya Bapak, Engkau senantiasa rindu melihat kami bersukacita ya Bapak. Biarlah kami senantiasa bersukacita karena Engkau ya Bapak. Engkau selalu menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya kepadamu Bapak. Engkau Allah yang tidak pernah ya Bapak gagal menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenangan Bapak. Dan Engkau Allah yang senantiasa ya Bapak menjadikan kami ya Bapak anak yang senantiasa taat dan setia kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, firman-Mu malam hari ini menguatkan setiap kami Bapak. Biarlah kami semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau ya Bapak. Bentuk kami, pakai kami ya Bapak, sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu yang jadi ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik malam hari ini ya Bapak. Kami menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, hadirat-Mu ya Bapak akan mengubah setiap keadaan kami Bapak. Kami percaya kepadamu ya Bapak. Melewati masa-masa yang sulit ya Bapak, Engkau senantiasa ada bagi kami. Kami percaya padamu Bapak. Ada masa yang indah di hadapan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak, berkati ya Bapak, Pak Palat ya Bapak, sebagai koordinator GGP yang 5 ya Bapak. Berkat-Mu atas keluarganya juga Bapak. Berkati pelayanannya, kemanapun ia melangkah setelah dia terus ya Bapak. Ya Bapak, berkat juga Pak Antoni ya Bapak. Ya Bapak, berkat Antoni ya Bapak.
dengan keluarganya ya Bapak, sehingga FA ini berjalan dengan lancar ya Bapak, dan berkat-Mu juga Bapak atas Pak Orang Gesang ya Bapak, berkat-Mu juga atas Pak Timotius Silaban ya Bapak, berkat-Mu Bapak atas semua orang-orang kudus-Mu ya Bapak, berkat-Mu Bapak atas Pak Mamang Yonan, Pak Edi Priyatno, dan Pak Adrian Eko ya Bapak, yang di Jakarta Pak Niko Notora Harjo ya Bapak. Kami semua ya Bapak, Kau berkati yang hadir pada malam hari ini Bapak. Biarlah kerinduan kami hanya kepadamu Bapak. Biarlah kami menanti-nantikan Engkau ya Bapak. Engkau senantiasa ya Bapak memberi kami sukacita Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak. Malam hari malamnya penuh damai sejahtera-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Semuanya Engkau lawat ya Bapak kami ya Bapak. Sehingga kami akan melihat kemuliaan-Mu tercurah bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak, kami serahkan ya Bapak. FA kami ya Bapak. Dari awal sampai pertengahan semuanya berjalan dengan lancar, kami percaya Bapak. Engkau yang akan menambah jiwa-jiwa bagi FA GB yang 5 ini Bapak. Dan keluarga besar GB yang 5 ya Bapak, Engkau berkati, dan keluarga besar Medan Pasar Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau senantiasa ya Bapak menyertai kami terus ya Bapak. Sehingga FA ini ya Bapak, biarlah semuanya yang kehendak-Mu yang jadi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita angkat tangan kita pandang wajah Tuhan. Pulanglah, terima berkat daripada Allah yang berlimpah-limpah. Pulanglah, bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah. Dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan manis dan Roh Kudusnya. Itulah yang menyertai kita mulai pada malam hari ini. Esok, sampai Kristus datang kedua kalinya. Untuk menjemput kita di daun permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Sebentar kita mendengarkan pengumuman pada malam hari ini. Shalom, puji nama Tuhan ya. Bahwa ibadah Zoom kita, walaupun kita yang hadir hanya 4 orang, 5 orang ya, 6 orang ya. Tapi kita percaya tidak mengurangi supaya kita nggak beribadah, tetapi tetap terus kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih buat yang hadir ya, para ketua EPA ya, Ibu Kajio, EPA 0011 ya, sama Ibu Yanita Pardede, ketua EPA 003. Terima kasih ya, buat kita semua yang hadir ya. Puji nama Tuhan. Pengumuman pertama, kita di minggu depan memasuki di 14 episode ya, seperti bilang Pak Antoni tadi. Kita jangan meninggalkan terus ibadah, terus kita ikut. Jadi pada tanggal 21 di minggu depan kita tetap menjalankan ibadah EPA Zoom GB yang 5 seperti biasa. Kedua, kita harus mengajak anggota-anggota EPA kita. Kalau di setiap EPA masing-masing kan ada grup itu ya. Kalau saya keliling dari EPA 001 sampai 0013, itu mereka mempunyai grup masing-masing. Jadi tolong dikirimkan yang disampaikan dikirimkan oleh Pak Antoni di grup Departemen EPA, kirim lagi balik ke grupnya masing-masing. Tentunya kayak grup EPA 011, Ibu Kajijo, karena ada anggota-anggotanya. Kirim Bu ke situ. Siapa tahu mereka bisa ikut. Ya kan? Kan banyak itu anggota-anggotanya, ada sekitar 11 atau 12 orang itu. Yang punya HP Android ada sekitar 6 orang, 7 orang kan. Kalau ikut aja 3-4 orang kan udah lumayan. Kayak Ibu Yanita Pardede, kan ada grup-grupnya itu kan Bu. Dikirim Bu. Apa ini dikirim Pak Antoni di Departemen EPA. Dikirim ke grup-grupnya anggota-anggotanya. Supaya mereka bisa ikut. Atau
dikunjungi supaya mereka bisa ikut. Begini caranya. Kalau nggak tahu boleh langsung dijapri ke kami, Bu. Ya, cara menghidupkan suaranya ya. Bisa dijapri ke Pak Antoni. Kami siap membantulah supaya kita mengerti. Yang saya mengerti, kalau sudah orang tua ini kan susah memang pakai handphone handphone Android ini ya. Lebih bagus memang kadang-kadang pakai handphone jadul gini ya daripada handphone Android. Ya memang gitu. Tapi kita belajar ya, belajar. Saya pun belajar. Saya tanya Pak Antoni waktu di rumah Pak Ale, bagaimana supaya suara jangan bising, bagaimana supaya suaranya bisa waktu saya ngomong mana yang dipencet Pak, waktu saya tidak ngomong mana yang harus saya pencet, supaya gambar saya nampak mana yang harus saya pencet Pak. Nah, ditanya ya, khususnya kepada Pak Antoni yang lebih mengerti ya mengenai Zoom ini gitu. Jadi puji nama Tuhan ya, tetap kita yang pengumuman ketiga ya, kita terus berdoa ya supaya Eva kita di GB yang ini banyak yang ikut di minggu depan. Amin. Nggak hanya 4 orang, bahkan lebih dari 30 orang. Kita sama-sama ya berdoa ya, unity ya di rumah kita masing-masing supaya orang yang ikut di ibadah Eva Zoom ini banyak yang ikut. Karena ini kesempatan buat kita untuk ikut ibadah, karena gereja kan belum bisa beribadah kita. Inilah kesempatan kita. Ya kan? Jadi kesempatan yang terbaik inilah jangan kita tinggalkan untuk Tuhan. Amin. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Antoni. Oke, ibadah telah selesai. Terima kasih yang sudah bergabung di FAGB yang Lim. Sebelum kita mengakhiri, tolong dibuka kamera. Kita foto bersama dahulu. Oke, siap-siap jempolnya. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Ibadah telah selesai. Kita akhiri saja ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.